السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل صلاتنا يا الله صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا يا الله صلاة مردودة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita
semua, sehingga pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam pertama untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid, yaitu Masjid Abdul Ghafur. Alhamdulillah, takdim kami kepada seluruh jemaah masjid hari ini yang saya hormati, yaitu Bapak Imam Desa, Bapak Imam Dusun, ataupun buat Bapak Imam Deska, dan buat saudara-saudara semuanya, bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini, yang sudah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa saya ingin salam, mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan para keluarganya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kecepatan untuk turut ikut serta meramaikan masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, dan pagi hari ini insya Allah kita kedatangan tamu dari kawan-kawan ustaz-ustaz dari IKAD yang pagi hari ini akan menyampaikan sedikit, sama-sama nantinya kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh ustaz-ustaz dan muda kita yang sudah kami hadirkan pada pagi hari ini. Untuk sesi pertama nanti akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Wahab, dan sesi kedua nanti akan disampaikan oleh Ustaz Edi Irawan. Alhamdulillah, semoga kita hari ini menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang beriman dengan hadirnya kita ke rumah Allah yang kita cintai ini. Alhamdulillah, langsung saja pada hari ini kepada Ustaz Abdul Wahab kami persilakan dengan segala hormat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Jamaah sidang pendengar salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami menyapa kabar Bapak semua. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kami doakan selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja dimanapun berada. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu pertama sekali adalah puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya hari ini, subuh ini, kita masih diizinkan oleh Allah, masih dipilih oleh Allah menjadi salah satu orang yang masih diberikan nikmat kesehatan, yang masih diberikan nikmat hidayah, yang masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa. Mungkin kita tahu di luar sana, di luar masjid ini, ada yang belum mendapatkan nikmat hidayah untuk sama-sama melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh, atau mungkin mereka sedang di luar kota, atau mungkin belum terkena hati mereka. Tapi siapapun itu, dan akan mudah-mudahan memberikan mereka hidayah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita hari ini bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin, mengembalikan segala pujian. Ketika ada yang memuji kita, ketika ada yang menyanjung kita, kita kembalikan kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Nah, lantas kemudian bagaimanakah tata cara membuktikan rasa syukur kita kepada Allah itu? Yang sementara dalam surah Al-Ibrahim ayat 7, mungkin bapak-bapak hafal ayatnya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
inna 'adzabi lasyadid. Jikalau kita bersyukur kepada Allah, niscaya nikmat akan ditambah. Ini sudah janji Allah Pak dalam Al-Quran. Surahnya jelas, surah Al-Ibrahim. Ayatnya jelas, ayat yang ke-7. Hari ini kita bersyukur gaji kita misalnya 2 juta. Mudah-mudahan nanti ditambah Allah jadi 3 juta. Ya Pak ya? Hari ini Bapak bersyukur punya istri 1. Ini bahaya kalau kita ibu-ibu ini. Bukan ditambah jadi istri 2, tapi ditambah keberkahan dalam rumah tangga. Nah, ini yang luar biasa. Jadi bagaimana tanda bahwasanya kita bersyukur itu? Dengan menjalankan segala perintah Allah, menggunakan segala nikmat dan pemberian Allah ke jalan yang diridhai, ke jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita pakai untuk melihat yang baik-baik. Hari ini kita pakai untuk membaca Al-Quran. Di pondok-pondok pesantren anak-anak kita sekolahkan, mereka pakai mata mereka untuk membaca kitab kuning. Mereka pakai mata mereka untuk menganalisa, untuk mempelajari. Mungkin pelajaran Nahwu Shoroh yang kitabnya Al-Jurmiyah. Mungkin pelajaran-pelajaran berikutnya ada Al-Kawakibut Duriyah dan lain sebagainya. Kemudian telinga kita pakai untuk mendengar yang baik-baik. Nah, ini sangat luar biasa. Lantas, andai hari ini Allah berikan kita nikmat alis. Bayangkan Pak, seandainya alis itu panjang, rambut kita panjang, 1 bulan sekali, kadang ada yang 2 minggu sekali orang cukur, orang pangkas, ya kan? Tapi seandainya alis ini Allah panjangkan sampai ke kaki panjangnya, repot juga Pak, setiap bulan kita cukur alis. Seandainya Allah berikan nikmat yang panjang itu kayak rambut adalah letaknya di gigi, gawat. Mungkin hari ini kita malu untuk datang ke masjid karena gigi kita panjang terus, bahaya. Tapi alhamdulillah hari ini Allah berikan nikmat kepada kita dengan adil, dengan sebaik-baik nikmat. Bahkan ada satu surah yang ini ayat berkali-kali Allah ulang. Fa bi ayyi berapa kali bilang? Apa artinya? Nikmat mana lagi kah yang mau kita dustakan? Bahkan ditantang oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau ingin menghitung nikmat Allah, kata Allah, silakan, tafadhol. Tapi ingat, la tuhsuha. Niscaya kita tidak akan sanggup. Niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung. Allah enggak minta nikmat untuk dibayar. Toh, kalaupun kita membayar, seberapa sangat kita membayar? Allah tak minta nikmat untuk diganti. Yang Allah minta dari hambanya hanya satu, yaitu syukur. Syukur itu di dalam kitab akhlak yang dipelajari pondok-pondok pesantren yang biasanya mereka kelas 1. Nanti yang kelas 2 mereka belajar kitab wassoya. Di kelas 3 masuk taklim ta'ani. Ini biasa di pondok pesantren yang utama ini kitab kuning. Nanti setelah mereka di kelas 4 barulah mereka masuk belajar kitab tasawuf yang langsung dikarang oleh imam besar, Imam Al-Habib, atau yang bisa dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Nah, di dalam kitab mereka saat itu dikatakan syukur itu adalah menjalankan apa yang diberikan oleh Allah itu ke jalan yang disukai oleh Allah. Seperti contohnya tadi, mata dipakai untuk melihat yang baik-baik, telinga dipakai untuk mendengar yang baik-baik, tangan dipakai untuk menolong orang melakukan yang baik-baik. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk kategori orang yang bersyukur. Amin, Allahumma amin. Dan fakta hari ini membuktikan kaki yang Allah berikan kepada kita ini telah kita langkahkan dari rumah menuju masjid. Ini mudah-mudahan menjadi salah satu tanda bahwasanya kita bersyukur kepada Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali
Dusun, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun beserta perangkatnya, Bapak semua yang hadir di masjid kita tercinta, wabil khusus kepada rekan-rekan seperjuangan seiman, yaitu dari IKI, Ikatan Dai Indonesia. Izin Pak memperkenalkan diri, nama saya Abdul Wahab, saya tinggal di Semadam, tapi hari ini kebetulan saya tinggalnya di pesantren. Di Semadam itu rumah orang tua. Dulu saya rutin kemari Pak. Alhamdulillah kita kenal baik dengan salah satu warga yang ada di sini. Mungkin salah satunya dengan ada Ustaz Siddiq. Nah, beliau senior kami di waktu di Mustabawiyah. Saya junior jauh, bukan berarti karena ada senior jumpa enggak jumpa. Tapi saya kenal dengan beliau dan beliau mudah-mudahan masih ingat dengan saya. Jadi kami datang kemari ini Pak izin untuk melakukan safari subuh. Karena kata Rasulullah SAW, man shalla salat subuh kana fi dhimmatillah. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka ia dalam jaminan Allah. Dan mudah-mudahan kita mendapat jaminan Allah itu. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita sudah melakukan safari Ramadan ini Pak ke berbagai tempat di Aceh Tengah. Safari subuhnya sudah ke berapa itu? Ini 36. Saya pernah dibawa juga mengikuti mereka sampai mana-mana Pak, alhamdulillah. Ini ke yang 36-nya. Kita tidak ada lain dan tujuan Pak hanya kecuali untuk bersilaturahmi. Karena memang ada 3 pertemuan ketika Shad dengan Lam bertemu, ini memiliki arti yang sangat luar biasa dan ini yang harus kita pelihara, kita jaga. Yang pertama ada dalam kaidah Ansor ya, ada pertemuan Shad dengan Lam itu salat. Itulah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada sholawat, hubungan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga silaturahim, adalah hubungan kita sesama dengan manusia atau hablum minan nas. Dan ini memang harus kita jaga. Dan tujuan kami di sini Pak adalah untuk bersilaturahim, menyapa kabar Bapak, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam sehat dan yang paling penting nanti kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kami sekarang kita masih ingat nanti kalau udah mau mati. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 17 Agustus tahun 1945 baru-baru ini kita peringati. Ini saat ini kita pada tanggal 20 Agustus. Masih dalam suasana perayaan dan bahkan di hari Minggu depan kabarnya masih ada lagi perlombaan-perlombaan. Artinya memang seluruh Indonesia kompak, seluruh Indonesia serempak merayakan hari besar kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita flashback kembali kepada sejarah, ternyata 17 Agustus itu adalah harinya hari Jumat. Bulannya adalah bulan suci Ramadan. Tanggalnya adalah tanggal 9. Tentu ada pertanyaan yang sangat besar. Kenapa hari-hari Jumat? Dikatakan hari Jumat sebagai Sayyidil Ayyam, penghulu hari. Hari yang terbaik di antara ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Hari Jumat sebagai Sayyidil Ayyam. Hari Jumat banyak keistimewaan. Dan itu dibuat tanggal 9 hari Jumat. Bulannya bulan terbaik, bulan suci Ramadan. Satu-satunya bulan yang disebut di dalam kitab suci Al-Quran adalah bulan suci Ramadan. Ada banyak begitu bulan, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Dalam bulan Islamnya ada bulan Zulhijjah, ada bulan Muharram dan banyak. Tapi hanya satu dalam Al-Quran yang disebut Allah, yaitu bulan suci Ramadan. Dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
Al-Quran, bulan yang diturunkan padanya bulan suci Ramadan, turunkan padanya bulan suci Al-Quran. Dan satu-satunya sholat, ada banyak sholat 5, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Memang dalam Al-Quran disebut Allah wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikan sholat, tunaikan zakat. Tapi nggak ada waktu spesifik yang disebut sholat apa aja. Sholat zuhur nggak ada disebut, sholat isya nggak ada disebut. Makanya ketika ada orang memakai hadis Al-Quran aja tanpa memakai hadis, ini tertolak. Karena dalam kitab hadis itu dijelaskan. Makanya kita kenal waktu sholat zuhur, dalam hadis Bulughul Maram dijelaskan kapan waktu masuk zuhur itu masuk. Hari ini kita bisa melihat jam. Begitu jam sekian-sekian bel berbunyi, waktunya azan. Dulu sebelum ada jam, mereka melihat dari matahari. Didirikan satu tempat, dilihat bayang-bayang matahari. Ini diganti dalam kitab Bulughul Maram. Ya, tapi dalam Al-Quran tidak ada satu pun waktu kecuali hanya satu waktu sholat, dan itu adalah sholat subuh. Ini salah satu alasan mengapa kemudian hari ini kita sama-sama mengadakan acara safari subuh, karena subuh adalah waktu yang sangat luar biasa. Nah, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harinya hari Jumat, bulannya bulan suci Ramadan, ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ketika itu adalah orang yang beragama. Apa arti agama? Agama berasal dari bahasa Sanskerta. Hanya tidak gama kaca. Artinya orang yang memiliki agama adalah orang yang memiliki peraturan. Mungkin agama itu agama selain Islam ya. Mereka juga dilarang membunuh. Mereka juga tidak dibolehkan berbuat kezaliman, tidak dibolehkan berbuat kejahatan. Karena arti dari agama itu artinya adalah orang yang tidak kacau karena memiliki peraturan, karena memiliki tatanan kehidupan, karena memiliki panduan-panduan. Tetapi belum tentu setiap yang memiliki agama itu selamat. Ternyata hanya satu agama yang dijamin oleh Allah selamat, itu adalah agama Islam. Ayatnya jelas, inna, bahkan memakai harful taukid. Harful taukid adalah huruf penguat. Ketika ada huruf inna dalam Al-Quran, di situ ada penguatan, ada keseriusan, ada kesungguhan. Contoh firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat mereka berselawat kepada Nabi. Tapi dalam ayat ini Allah katakan innad din. Kalau dain itu hutang, tapi kalau din itu agama. Sungguh kata Allah, sesungguhnya din, satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanya agama Islam. Inna dina indallah, di sisi Allah adalah agama Islam. Padahal dulu agama yang diturunkan Allah itu banyak. Ada 3 agama samawi, ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, dan ada agama Islam. Tapi karena Nasrani dan Yahudi ini berubah haluan, banyak setir menyembah selain Allah, ada yang menyembah api, ada yang menyembah berhala. Makanya ini ayat dibuat hanya agama Islam yang selamat. Dan alhamdulillah hari ini kita beragama Islam. Dan alhamdulillah Indonesia merdeka karena agama Islam, karena ulama-ulama, para kiai, para ustadz di zaman dahulu, para santri yang ikut berjuang, yang mereka kumandangkan adalah lantunan takbir Allahu Akbar. Merah putih, merah lambang tanda berani, putih lambang tanda kesucian, kebersihan.
kesucian niat orang-orang di masa itu. Makanya Indonesia dengan Islam tidak bisa dipisahkan. Hari ini ada bahasa yang mengatakan Indonesia jangan ke Arab-Araban. Ini bahasa untuk menghancurkan. Padahal banyak bahasa-bahasa Indonesia sendiri yang itu berasal dari bahasa Arab. Contoh kursi. Kita tahu kursi itu ya bang, tapi kursi asalnya bahasa Arab. Masalah itu asalnya bahasa Arab. Misal, mislun, misalun asalnya bahasa Arab. Dan banyak lagi kalau kita kaji-kaji. Hari ini kita sadar bahwa pertama sekali kita lahir ke dunia ini, kita dikenalkan dengan kalimat-kalimat thayyibah. Begitu lahir kita ke dunia ini, datanglah seorang lelaki yang namanya dibit-bitkan dengan nama kita. Itulah ayahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat yang pertama dan kedua yang kita dengar, kalimat takbir, membesarkan Allah. Bahkan nanti sampai kita mati menghadapi sakaratul maut pun kita masih mendengarkan lantunan kalimat tauhid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dulu ketika Indonesia tidak merdeka juga diperangi dengan kalimat-kalimat takbir, Allahu Akbar. Nah, ini saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Tidak bermaksud untuk mengajari Pak, tidak bermaksud untuk menggurui. Kita di sini hanya sekedar untuk mengamalkan hadis Rasulullah yang berbunyi balighu anni wal ayat, sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Tetapi kesimpulan kami tadi yang berbahaya hari ini adalah orang yang tidak suka dengan umat Islam. Ini kesimpulannya. Kita kembali flashback ke sejarah masa lalu, kaitannya adalah hati-hati kepada orang yang tidak menyukai agama Islam. Ayatnya jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Walan tardo akal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan pernah senang kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam Al-Quran juga disebutkan melihat umat Islam hatta sehingga mereka mengikuti, kita mengikuti mereka. Sementara di dunia ini Indonesia menjadi nomor 3 terbesar mayoritas umat Islam. Tentu kejahatan-kejahatan yang tidak menyukai umat Islam, yang terstruktur, terorganisasi, akan dapat menghancurkan umat Islam yang terpecah belah, yang tidak terorganisasi. Artinya, hari ini yang mesti kita jaga adalah persatuan umat, kesatuan kita sebagai Republik Indonesia. Jangan ada di antara kita yang saling menyalahkan. Kamu pahamnya begini, sholatnya begini, kamu begini. Tidak. Selagi sama-sama kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, jangan terpecah belah. Salah satu metode mereka untuk strategi mereka untuk menghancurkan umat Islam ini adalah memperpecah belah. Sebentar lagi bukankah masa pemilu? Hari ini pendukung siapa? Ya kan? Ini mesti kita jaga. Jangan sampai karena beda pemahaman, beda pemikiran, beda pendukung terjadi perpecahan. Karena beda pilihan, 5 tahun tak berkomunikasi itu bahaya. Padahal yang lebih penting dari itu adalah menjaga silaturahmi. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Kami akhiri dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai dia mandi-mandi.
Kuntil anak naik sepeda. Apa itu pula kuntil anak naik sepeda? Kurang kerjaan. Tapi kata pantun nggak apa-apa, kita pakai aja. Kuntil anak naik sepeda. Naik sepeda jatuh ke sumur. Bapak jangan lama-lama makan saya, nanti malam nggak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridwani wal inayah, ila liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dengan sungkan-sungkannya kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada subuh ini kita masih diberi begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih mampu melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai hal-hal apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lupa pula kita sembunyikan salawat beriring salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di dalam masjid yang kita cintai ini adalah orang-orang yang termasuk mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebagai penutup, mungkin nggak berat-berat Pak, kita akan membawakan sebuah kisah, yaitu kisah seorang ulama besar yang hidup di zaman Nabi Musa, yaitu Bal'am bin Ba'ur. Bal'am bin Ba'ur hidup di zaman Nabi Musa. Beliau memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala karena ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang dimilikinya sangat tinggi, sehingga dia memiliki kedekatan yang luar biasa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang dia minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuacanya panas Pak, tiba-tiba dia minta hujan, langsung hujan. Atau kebalikannya, kalau hujan cuacanya dia minta panas, langsung panas. Kenapa? Karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selain Bal'am bin Ba'ur, terhadap diri orang-orang alim terjadi juga wabil khusus yang sering terjadi di bulan Ramadan. Kadang-kadang kita sedang berpuasa, kemudian kita menginginkan sesuatu. Sebagai contoh hal yang kecil, kita berpuasa, ketika berbuka kita pingin kolak atau pingin lontong atau pingin cendol. Tiba-tiba entah dari mana, entah siapa yang mengantar, tiba-tiba sudah ada di rumah. Itu contoh kecil Pak. Mungkin itu banyak terjadi kepada kita Pak. Jadi Bal'am bin Ba'ur ini adalah ulama, doanya makbul. Suatu saat Nabi Musa pergi ke negeri Bal'am. Para penguasa di negeri Bal'am goyang karena Nabi Musa mau ke negerinya. Jadi para penguasa ini mendekati Bal'am dan meminta Bal'am supaya mendoakan Nabi Musa dan para pengikutnya untuk kalah dan hancur atau binasa. Tetapi Bal'am tahu bahwa Nabi Musa ini adalah utusan Allah. Jadi kata Bal'am, wahai umatku, bagaimana mungkin aku mendoakan Nabi Musa, seorang yang begitu juga dekat dengan Allah?
kekurangan lidahnya cedar karena sewaktu kecil dia pernah memakan bara api yang dites oleh Fir'aun. Apabila dia tidak memakan bara api tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang dibunuh oleh Fir'aun. Makanya begitu dia diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, dia ragu. Sebab dari kecil dia diurus oleh Fir'aun, dibesarkan di rumah yang mewah. Tiba-tiba dia disuruh untuk mendakwahi Fir'aun. Maka doanya yang terkenal yaitu doa-doa untuk kita dulu sewaktu kita mau mengaji. Apa? Bapak-bapak, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu pengikut atau umat Balaam membujuk Balaam untuk mendoakan Nabi Musa, tapi Balaam tidak mau. Berulang kali mereka datang, tidak mau. Tapi umat Balaam tidak habis cara. Umat Balaam mendekati istrinya. Jadi kalau kelemahan seorang suami biasanya sama istri. Ada pepatah, ada seorang jenderal, kepala Kapolres, kepala polisi, kalahnya dengan Bu Kapolres, kalahnya dengan Bu Jenderal. Jadi Balaam tadi yang mendekati istrinya dirayu bahwa kalau Balaam bisa mendoakan Nabi Musa musnah, maka istrinya akan diberi kekayaan. Jadi istri itu adalah teman terdekat dari suami. Banyak juga istri-istri yang jadi musuh dari suami. Sebagai contoh lagi, kisah Nabi Lut. Jadi kisah Nabi Lut, istrinya juga yang menjadi tokoh untuk pemberontak Nabi Lut. Jadi istrinya termasuk orang-orang yang menyimpang seksualnya. Jadi istrinya suka dengan wanita juga. Dan istrinya juga yang memasukkan para laki-laki ke rumah Nabi Lut untuk menggoda tamu Nabi Lut, walaupun tamu Nabi Lut itu malaikat. Kemudian istri Nabi Nuh juga menjadi tokoh yang menentang dakwah Nabi Nuh. Salah satu yang mempengaruhi itu anaknya Kanaan. Jadi kita balik ke cerita tadi, istri Balaam berhasil merayu Balaam untuk mendoakan Nabi Musa agar mau, istri Balaam mau mendoakan Musa agar hancur. Jadi begitu Nabi Musa masuk ke kota mereka, Balaam berdoa. Kalau Balaam sudah berdoa, bapak-bapak, insya Allah makbul. Jadi Balaam berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Dia ingin berdoa, hancurkanlah Nabi Musa dan kaumnya. Tapi begitu dia mau bilang, hancurkanlah Nabi Musa dan kaumnya, Allah melintirkan lidahnya. Jadi dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, hancurkanlah umatku. Umatnya bingung, apa nih Balaam? Disuruh doakan Nabi Musa, kenapa kita yang doakan hancur? Kalau kita ini, katanya, ulang lagi, ya Allah ya Tuhanku, katanya, hancurkanlah umatku. Sampai 3 kali berturut-turut, Pak. Kemudian dibalik lagi, masuk umatnya sudah kita rubah. Apa itu Bapak? Ya Allah ya Tuhanku, menangkanlah umatmu. Kata umatnya. Jadi Balaam berdoa lagi. Ya Allah ya Tuhanku, menangkanlah umat Nabi Musa dan pengikutnya. Ya buat Balaam nih, kata umatnya. Disuruh doakan umatnya, kenapa Nabi Musa yang didoakan menang? Begitu berturut-turut. Jadi setelah didoakan, namanya tadi di awal kisah, Balaam doanya pasti makbul, tidak pernah tertolak. Dan Allah pun pasti menepati janji. Allah kabulkan doa Balaam. Doa yang pertama, hancurkan umatnya. Yang kedua, menangkan umat Nabi Musa. Jadi benar-benar hancur umat Balaam. Benar-benar menang Nabi Musa. Jadi kisah ini apa yang kita petik, Pak? Yang kita petik yang pertama yaitu Balaam tadi yang pertama adalah ulama.
ulama besar, dekat dengan Allah. Kemudian yang kita sesalkan akhir hidupnya adalah dia menjadi musuh Allah karena ikut rayuan umatnya yang terperdaya dengan rayuan-rayuan dunia, yaitu harta tahta dan wanita mungkin Toyota. Kemudian dia menjadi musuh Allah. Jadi apa pelajaran yang kita dapat? Mudah-mudahan hidup kita tidak seperti Bal'am. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang tetap istiqomah untuk tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kegiatan yang kita lakukan ini yaitu sholat subuh amat berat. Jadi sholat subuh itu adalah salah satu pembeda antara orang Islam dan orang munafik. Kenapa pembeda? Karena orang munafik rata-rata tidak senang sholatnya yang tidak dilihat orang. Jadi kalau sholat zuhur masih kelihatan teman, keluarganya, kelihatan berdua, baik begitu. Sholat asar begitu juga masih dilihat oleh orang. Sholat maghrib begitu juga. Tapi sudah masuk sholat isya, gelap. Banyak kita lihat kalau orang zuhurnya menang, asar menang, maghribnya sholat, isyanya jarang sholat. Apalagi subuh. Jadi ada sebuah hadis yang menyatakan kalau ingin melihat kemenangan umat Islam itu, lihat di waktu subuh. Kalau di waktu subuhnya seperti di waktu sholat Jumat rame-nya, maka umat Islam itu menang. Cuma bapak-bapak dan kita pribadi di sini jangan bersedih atau jangan khawatir. Sebab dari beberapa ayat Al-Quran, jarang kebaikan itu dilakukan oleh orang banyak. Dalam surat Yasin dikatakan ada beberapa utusan Allah yang ingin mendakwahi sebuah negeri. Yang kita sering baca di wirid-wirid, kalau kita tahu artinya, utusan tadi berupa penyeru yang untuk menyerukan kepada ajaran Allah. Yang menerima ajakan semua itu cuma satu orang dari sudut kota. Jadi di antara satu kota itu yang menerima ajaran tadi cuma satu kota. Bayangkan satu negeri, satu negara Indonesia yang menerima seruan Islam itu cuma satu. Jadi apalagi kesimpulan yang kita dapat? Jadi Allah mengatakan dalam sebuah ayat itu, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, itu termasuk kita pada hari ini. Kita mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah, dan itu termasuk juga orang-orang yang beriman. Kemudian mereka teguh dengan perkataannya. Arti kata istiqomah tidak seperti Bal'am tadi. Pertama dia Islam, kemudian di akhir hayat dia tidak Islam lagi. Jadi istiqomah berubah. Apa kepentingan untuk istiqomah? Jadi kalau orang-orang yang istiqomah ini akan diberikan oleh Allah dua jaminan. Ini perlu kita ingat Pak, karena kalau kita belajar taklim itu kadang-kadang untuk ramai banyak yang kita ingat tuh susah juga. Yang penting kita ingat satu, kita ajarkan sama anak kita ajarkan sama istri kita, ampusikum wa alaikum narum. Kita ajarkan pada kakak kita, insya Allah pahala mengalir terus Pak. Yang pertama, orang-orang yang istiqomah akan diberikan Allah sebuah ketenangan Pak. Sebuah ketenangan. Yaitu ketenangan dari permasalahan dunia, kesulitan ekonomi, masalah keluarga. Jadi orang-orang istiqomah itu akan tenang. Jadi kalau apapun masalah yang dihadapi, dia tenang. Ada Allah yang akan menyelesaikannya. Yang kedua, orang-orang yang istiqomah itu tidak pernah bersedih hati Pak. Jadi orang-orang istiqomah
asa, nggak pernah mencoba bunuh diri, nggak pernah coba pindah ke agama lain. Jadi orang istiqomah itu dia yakin bahwa apa yang dia kerjakan, misalnya sholat subuh pada pagi hari itu, dia yakin bahwa itu benar. Jadi walaupun kita mengantuk, kita kerja berat, dia yakin itu benar. Dia pikir ke sholat subuh juga ke masjid. Jadi untuk apa mereka tadi diberi ketenangan dan diberi tidak rasa takut? Yaitu karena mereka berharap akan diberi balasan yang lebih baik, yaitu wa absyiru bil jannati kuntum tu'adun, surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang di sini mendapatkan surga, karena surga itu Pak tidak bisa nikmatnya terpikirkan oleh pikiran kita dan tidak bisa pernah dirasa oleh hati kita, karena surga itu begitu indah. Surga itu adalah tujuan akhir dari kita yang beribadah kepada Allah. Jadi Pak, berhubung cuaca pun sudah terang dan tim satu lagi sudah memberi kode bahwa kita segera merapat, Pak. Kami dari tim IKAN Kabupaten Aceh Tamiang mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah sudi kira menyambut kami dan mau mendengarkan sharing-sharing Pak, karena sehat bukan sosial Pak, sharing-sharing karena ibu kami nggak ada Pak. Mau mendengarkan kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pelengkap dokumen Pak, foto bersama itu.